tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata. Ini taman hiburan ini. Silakan berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Yang dikerjakan sampai tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami. Kemudian pelarangan study tour tadi. Mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian pelesir di luar Provinsi Jawa Barat. Pembongkaran, apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal dalam waktu 30 hari. Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung Hibis itu sudah sesuai prosedur atau belum. Peringatan sudah, Pak? Diminta bongkar sendiri sudah? Ya, tetapi ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Tentu kan ada pekerja-pekerjanya. Kalau kemudian dibongkar, ini pekerjanya kan itu nganggur. Enggak sekian, ini mah data anu digarawe di dia, ya. Anu di luar jeung nu di jero upahna biasa sabaraha ya. Ku saya dibere tapi ka lebaran. Datanya Mas. Siapa? Tuh beresin. Besok tadi ada data karyawan tadi kan. Dia melak tangkal jeung ngurus tangkal di dia. Oke? Oke. Jadi apa solusi untuk pegawai yang ada di sini? Solusinya adalah nanti setelah pembongkaran saya tugasin untuk merehabilitasi tanah di puncak, nanam pohon dan ngurus. Dan itu digaji tiap bulan. Kemudian yang di Bekasi ada larangan. Ini tanah-tanah siapa? Lebih bagus lagi dikaji dulu tuh, dipanggil wali kotanya, dipanggil bupatinya, dilihat, dicek, bila perlu diploting oleh BPN. Suratnya apa? Dilihat, beli dari mana? Jangan sampai turun itu masih tanda tanya, ini tanah siapa? Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu, Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih, Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin, Pak. Saya dari masih kecil diberanakan, orang tua saya sudah punya warung di situ, Pak. Ya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak, Pak. Ya saya udah. ngakuin saya salah, Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini, Pak. Saya kan habis banjiran. Iya. Habis kerugian, Pak. Ini mau jelang lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya, Enggak. saya fungsikan sebagai warung lagi, Pak. Pak lama, Pak. Ini kita ini ngejar waktu, Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran, Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya akan saya bongkar sendiri. Pak lama, Pak. Tambah masalah menurut Lah kan saya. yang masalah- Karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai lagi. Bapak Udah, sekarang gini. Saya hitung, saya bayar. Nah, jadi kesimpulannya, pertama, kalau dikatakan kebebasan Peggy Setiawan dalam hal mencari saksi-saksi di lapangan, itu Kang Deddy Mulyadi, itu bohong, itu tidak benar. Saya yang mencari saksi-saksi dan memunculkan saksi-saksi, dan saya pengacaranya saksi-saksi yang berpengaruh untuk membebaskan Peggy Setiawan itu adalah saya yang memunculkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu adalah Ibnu, Robi, Gondol, Parman, Dede Kurniawan, Yadi memang nggak dihadirkan itu, Agus Aceng ya, dan istrinya. Saya yang memunculkan, silakan cek di channel YouTube saya, baik yang live maupun yang posting maupun yang video. Nah, kalau saksi-saksi untuk kepentingan membebaskan para terpidana, betul kalau itu Kang Deddy Mulyadi yang tidur di rumah Pak RT itu pertama kali yang Kang Deddy Mulyadi, Okta, Pram, mana itu keluarganya lah ya, keluarga terpidana, nah, Teguh kan, ya itu bener Kang Deddy Mulyadi, tapi itu kan belum digunakan karena belum pada PK 7 terpidananya itu, baru Saka Tatal kan. Nah itu juga bermanfaat buat Saka Tatal itu yang sekarang lagi sidang PK. Itu saya kalau bantuan nggak saya komentari deh. Intinya kan ini saya mau mengomentari saksi ya, yang pertama kali saksi untuk kebebasan Peggy yang dihadirkan di pra peradilan ya, yang meyakinkan hakim bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung. Ya, itu bukan Kang Deddy Mulyadi yang pertama kali memunculkan, yang pertama kali mencari saksi-saksi, itu saya, silakan cek. Kalau tidak percaya, ya berani nanti saya sama Kang Deddy Mulyadi duduk berdua kita live. Atau kalau nggak Deddy Mulyadi, Ferry aja lah nanti, kita kupas dari awal. Saya akhirnya jadi ngomong seperti ini karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan.
di media teman-teman netizen itu. Jadi mau nggak mau saya harus ngebuka nih, itu supaya clear ya. Saya ini tidak ada apa-apa. Saya murni membantu. Awalnya juga saya nggak mau karena saya pikir bener Peggy pembunuh kan. Ternyata setelah saya selidiki, Peggy bukan pembunuh, Peggy tidak terlibat. Makanya saya mau gitu loh. Dan saya yang paling kenceng kan mengatakan bla 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 di luar sidang karena saya ditugaskan sebagai orang yang menghadapi media gitu loh. Makanya saya nggak ikut sidang pra peradilan karena saya ditugaskan untuk menghadapi media. Itu sebagai bentuk masukan kepada Gubernur Jawa Barat yang terhormat Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya saya dukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi sepanjang kebijakannya itu adalah untuk kebaikan dan bermanfaat buat masyarakat dan berdasarkan peraturan. Saya dukung juga Kang Deddy Mulyadi untuk menindak ASN atau penyelenggara negara yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan daerah atau keuangan negara. Pokoknya maju terus Kang Deddy Mulyadi, saya pasti dukung sepanjang tindakannya itu berdasarkan aturan demi mewujudkan visi Jabar Istimewa. Dan terakhir untuk fans-fans saya yang juga fans-fans Kang Deddy Mulyadi, jika di acara Catatan Demokrasi pernyataan-pernyataan saya, pendapat-pendapat saya menyinggung perasaan teman-teman semua, ya saya minta maaf. Tetapi saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Saya diundang sebagai narasumber untuk berdebat supaya acara Catatan Demokrasi itu menarik. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi